إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita lanjutkan bagian berikutnya. Pada bagian yang berikut ini saya akan menyampaikan beberapa kisah-kisah yang mudah-mudahan bisa mengingatkan kita. Dan kisah juga salah satu metode Al-Quran dalam mendakwahi manusia. Oleh karena itu ada surat Al-Qasas, faqsusil qasasa, kata Allah. Maka sampaikanlah, ceritakanlah kisah-kisah itu, la'allahum yatadzakkarun, mudah-mudahan mereka akan sadar. Kisah selama itu benar dan tidak bertentangan dengan syar'i, dengan sendi-sendi syariat, bisa memberikan faedah, maka tidak mengapa kita mendengarkannya untuk menggugah hati kita. Nah, kebanyakan kisah cerita yang akan saya sampaikan ini adalah seputar durhaka kepada ibu. Dan saya tidak akan banyak menyampaikan kisah-kisah bakti kepada ibu. Kenapa? Karena bakti kepada ibu adalah wajib. Wajib atas anak-anak. Dan karena anak itu tidak punya kelebihan keistimewaan jasa kepada ibu. Dan karena bakti itu adalah hak ibu. Barang siapa yang menunaikan bakti, maka dia telah menunaikan kewajiban. Tetapi barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu, maka dia harus introspeksi diri. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang salafus saleh, araftu syarr la lisyarr. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk menjaga diriku agar tidak jatuh ke dalam keburukan itu. Mari simaklah wahai saudara-saudariku semuanya, berhentilah sejenak. Jangan sampai nanti sikap-sikap kita kepada orang tua kita menggiring kita ke neraka jahanam. Yang pertama kita beri judul, takutlah engkau doa orang yang dizalimi. Ini saya nukilkan juga dari salah satu buku yang ditulis oleh salah seorang penulis di Timur Tengah, dan juga salah satu muhadharah salah seorang masyayikh di Arab Saudi. Takutlah kamu doa orang yang dizalimi. Kenapa? Karena doa orang yang dizalimi tidak ada hijab pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang yang dizalimi langsung membubung tinggi di atas awan, membelah angkasa, dibukakan pintu langit untuknya. Ketika itu maka berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku la ansurannak walau ba'da hain. Ketika itu Allah menjawab doa orang-orang yang dizalimi, demi keagungan dan kemuliaanku aku akan tolong, aku akan menangkan engkau walaupun suatu saat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, salatu da'awat yustajabu laha, ada 3 doa yang dikabulkan. Dalam riwayat lain, laisa bainahunna wa bainallahi hijab, tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Yang pertama, da'watul musafir, doa orang yang sedang dalam perjalanan, itu juga langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, da'watul walid ala waladihi, doa orang tua ketika melaknat anaknya. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang-orang yang dizalimi. Berkata Ka'ab al-Ahbar, inna Allah la yu'ajjila halakal abdi idza kana aqan liwalidayhi liyu'ajjila lahul adab.
Wa inna Allah la yazidu fi umril abdi idza kana baran biwalidayhi liyazidahu barran wa khairan. Kata beliau, sesungguhnya Allah menyegerakan azab, kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Maka hati-hatilah wahai saudara-saudariku terhadap doa orang yang dizalimi, karena doa tersebut didengar oleh Allah. Apalagi doa seorang ayah, apalagi doa seorang ibu. Seseorang bercerita, suatu ketika aku sedang bersama seorang syekh. Datanglah seseorang yang melaknat ibunya. Datang sambil melaknat, mencaci, memaki ibunya. Syekh ini bercerita, "Fanahaituhu an dzalik." Aku mendengar orang itu mencela, melaknat, mencaci ibunya. Lalu aku melarangnya. Aku larang dia. Lalu aku tanyakan kepada dia, "Apa dosa ibumu? Apa kesalahannya sampai engkau melaknat ibumu? Ada apa dan kenapa?" Apa kata anak ini? "Ibuku menyihir istriku." Syekh tadi berkata, "Subhanallah. Bagaimana engkau tahu bahwa ibumu menyihir istrimu? Bagaimana engkau tahu bahwa pelakunya adalah ibumu?" Laki-laki ini berkata, "Istriku yang bercerita. Istriku yang menyampaikan kepadaku bahwa ibuku menyihirnya, tetapi ibuku mengingkari." Maka orang tadi berkata, Syekh tadi, "Aneh, engkau percaya kepada istrimu lalu mendustai ibumu. La ilaha illallah." Akhirnya Syekh ini meminta kepada dia berjumpa dengan ibunya. Datanglah abang dari orang ini, anak yang paling besar. Dikumpulkanlah sekeluarga, suami istri ini, kemudian ibu kandung dia. Maka terjadilah perdebatan ketika itu antara ibu yang bertengkar dengan anaknya. Anaknya ini berdua dengan istrinya. Dan ketika itu kata Syekh tadi, "Firasatku berbicara bahwasanya istrinya ini dusta. Aku mendengar sang ibu bersumpah berkali-kali sambil menangis, meneteskan air mata menunjukkan kebenaran diri dia. Tetapi istri anak tersebut bersikeras, tidak mau menerima sumpah ibu itu, tidak mau mempercayainya, masih saja menuduh ibu tersebut yang menyihirnya. Sampai sang istri menantang, dia tidak akan menerima sumpah mertuanya kecuali di rumah Allah, di Baitullah Al-Haram, di pangkuan Ka'bah. Bermubahalah. Akhirnya ketika sang istri, sang menantu bersikeras, apa kata Syekh? "Pergilah, izhabu ila Baitillahil Haram." Pergilah ke rumah Allah, Baitullah Al-Haram. Pergilah ke sana dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku meminta, kata dia, aku minta nomor telepon anaknya yang paling besar. 2 hari setelah kejadian itu, aku hubungi anaknya yang paling besar. Aku tanya bagaimana kelanjutan peristiwa tadi. Anak yang paling besar itu bercerita, "Kami pergi ke rumah Allah, ke Baitullah Al-Haram, Masjidil Haram, di pangkuan Ka'bah. Di sana ibuku berdoa, melaknat dirinya jika dia berdusta dan tidak akan kembali ke rumahnya. Dan jikalau ketika itu dia berdoa bahwasanya jikalau dia berdusta, maka jauhkanlah ya Allah aku dari rumah anakku." Lalu dia berdoa juga agar Allah membela dia terhadap istri anaknya. Kemudian anak tersebut bercerita, "Kemudian kami kembali pulang ke rumah kami bersama ibu." Anak yang paling besar ini membawa ibunya pulang. Ibunya pulang dengan meneteskan air mata, membasahi pipinya. Tatkala kami sampai di depan rumah, tiba-tiba kami mendapatkan kabar bahwa saudaraku dan istrinya yang durhaka kepada mertuanya tadi wafat, mati setelah terjadi kecelakaan di jalan. La ilaha illallah.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Janganlah orang-orang tersebut lalai, janganlah orang itu menganggap Allah lalai. Allah lengah, Allah lupa terhadap orang-orang yang zalim. Tidak. Allah akan menolong orang-orang yang dizalimi, menghukum orang-orang yang zalim. Bagaimana kalau seandainya yang dizalimi adalah ibu? Dan hadis tadi mengatakan salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa ibu ketika dia melaknat, menghukum anaknya. Maka saudariku, maka wahai para istri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau juga akan menjadi seorang ibu suatu hari nanti. Anggaplah ibu tersebut salah, anggaplah ibu suamimu keliru. Apakah berhak kita berbuat buruk, bermuamalah yang tidak baik, melupakan kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa sang ibu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua sekalipun keduanya kafir? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua orang tuamu itu mengasuhmu, mengajakmu untuk berbuat syirik, mensekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, jangan taati kesyirikan tersebut. Jangan ikuti kedua orang tuamu melakukan kesyirikan, tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap engkau pergauli dia, sikapi dia di